Posta Podcast Himasta. Halo, kembali lagi di Podsta, Podcast Himasta. Bersama saya Andre dan Bersama saya Muklis. nah, kali ini guys kita kedatangan tamu spesial yaitu anak statistika dari angkatan 2025. Silahkan kakak abang. Oke, sebelumnya makasih abang-abang. Perkenalkan abang-abang sama semuanya, saya Azel. Halo semuanya, aku Naila dari Statistika 25. Halo. Nah, kalian berdua kan sebagai penyandang gelar terbaik waktu pengkaderan kemarin ya. Nah, bagaimana sih perasaan kalian waktu kalian masuk kelas? Apakah ada perasaan yang senang atau gimana begitu? Boleh dari Azel menceritakan? Oke, mungkin dari perasaan saya ya setelah mendapatkan penghargaan berprestasi di ospek basis tadi. Dari saya sendiri itu benar dari abang, saya itu ada perasaan yang cukup senang setelah mendapatkan gelar berprestasi di ospek jurusan tuh, karena menurut saya itu tidak semua orang gitu kan bisa mendapatkan gelar berprestasi itu loh. Jadi tuh saya itu bisa cukup bangga juga dengan diri saya sendiri karena di sini tuh saya itu bisa menjadi salah satu orang yang unik gitu dengan berprestasi di ospek itu gitu. Kalau dari Nay? Kalau Naila sih sama sih Bang, kayak senang dan bangga pas masuk kelas. Karena kan kita udah ikuti rangkaian basis 1, 2, 3. Ternyata pas di yang ketiga kita jadi terbaik gitu. Berarti punya perasaan yang senang sendiri gitu, kayak bangga gitu. Ya betul bang. Dan punya gelar itu keren sih, kayak kita tuh berani untuk speak up gitu. Kalau di pandangan orang begitu. Nah, Nah kan udah bahas soal basis sama ospek pengadilan kemarin. Nah dari kalian nih kayak tahu jurusan statistika itu dari mana gitu? Kenapa kayak akhirnya tuh pilih di Statuntan, kan banyak ya lainnya kayak ada kedokteran, ada teknik. Dan kalian tuh ngapa milih Statuntan? Itu beneran kalian mau atau kayak emang disuruh orang tua gitu, atau aku terpaksa lah masuk sini gitu kan? Kan ada yang kayak gitu ya biasanya. Jadi dari Azel gimana? Oke, kalau dari saya sendiri ya Bang ya, memang sih banyak jurusan di luar sana tuh yang lebih luas gitu kan, kayak misal tadi yang Abang sebut tuh kayak kedokteran, terus mungkin teknik. Nah, tapi itu di pandangan saya sendiri, saya itu sebenarnya itu udah cukup research, kayak lumayan mencari tahu lagi gimana sih tentang program studi statistiknya. Jadi tuh saya itu enggak semena-mena masuk statistik langsung gitu, kayak langsung nembak gitu. Jadi itu saya itu memang udah nyari tahu terlebih dahulu. Terus saya juga mikir, oh statistik nih kayaknya nih program studi yang hitungannya ini kan lumayan baru nih kan di Untan nih kan. Jadi itu saya mikirnya tuh mungkin dengan saya masuk statistik ini saya ini lebih berpeluang untuk mendapatkan pengalaman yang setidaknya itu nggak bisa didapatkan sama program studi lain gitu. Kayak misalnya itu kan saya mikirnya tuh dengan saya masuk statistik nih eh, peluang kerja saya itu di luar sana tuh bakal lebih luas gitu kan. Terus juga lebih terstruktur gitu saya mikirnya seperti itu bang. Berarti emang dari riset dari awal buat Iya. kesini ya. Dari Ina ya? Kalau Naila tuh waktu SMA kelas 12 kan ada pelajaran statistika. Nah itu tuh kayak suka dari semua mapel tuh kan matematika yang paling suka, dan statistika ini kayak paling enak gitu ngerjakannya kan. Terus kayak ada gak tuh waktu SMA hakelnya tuh statistik Untan. Jadi kayak oh ternyata ada nih statistik Untan, pas di research di sosmed gitu kan, kayak peluang kerja statistik ini ternyata besar. Jadi ya udah tertarik masuk statistik. Berarti semuanya dari riset gitu ya. Enggak Iya. cuman homo-homoan ikut kawan, Iya. bisa masuk ke sini. Beneran bagus. Tadi udah tahu ke depannya mau kayak gimana ya. Iya, saya udah Nah. lihat. Lalu kesan kalian waktu masuk ke statistik nih gimana? Ketemu orang-orangnya, ketemu organisasinya, di Masta gitu. Boleh dari Nay dulu. Kalau kesan ketemu statistik, ternyata banyak sekali kepanitiaan di statistik. Jadi kayak oh ternyata kita bisa lebih kenal cutting, bisa lebih banyak bisa nanya-nanya ke cutting karena banyak kepanitiaan di statistik. Seru juga. Tuh, kalau dari hasilnya?
Iya, sama sih sebenarnya Bang, kalau misalnya itu, first impression kesan saya apa, waktu masuk program studi statistik itu emang, eee, lebih kaget banyak kepanitiaannya, ya. Tapi itu kurang lebih tuh, sesuai dengan ekspektasi saya karena, saya tuh, waktu pertama kali masuk statistik tuh, memang pertama kali belajar di kelas itu tuh udah expect bakal banyak belajar angka-angka lagi gitu kan, karena ya statistik juga kan namanya kan. Terus juga mungkin yang kesan yang saya ndak nyangka tuh kalau misalnya tuh, cutting-cutting tuh baik semua, kayak lebih friendly gitu, kayak ndak sesuai dengan pandangan saya gitu. Saya mikirnya ini kayak cutting nih bakal lebih ke senioritas atau mungkin lebih kayak ke Marah-marah. marah-marah, cuek-cuek gitu kan. Tapi tuh waktu, pertama kali, ketemu dengan, pengurus Himasta waktu pertama kali apa, pertemuan yang dari mahasiswa baru statistik tuh, saya itu ngelihat tuh kating-kating pertama kayak Bang Dapo gitu kan, itu tuh kayak baik-baik gitu. Jadi tuh kayak benar-benar menghilangkan pandangan saya gitu. Nah, itu sih salah satu, kesan saya pertama kali gitu waktu misalnya masuk ke statistik, itu sih. Emang menyenangkan sih, tapi emang, kaget juga waktu aku jadi maba dulu karena kok tiba-tiba Iya, panit iya ini kan? gitu loh. Banyak kegiatannya, banyak eventnya diikutin. Tapi seru seru kok. Iya, seru seru seru. Bisa nambah pengalaman sendiri kan, saya isi TV juga jadinya kayak panit-panit itu semua. Iya. Betul juga. Kan kalian udah masuk di statnya sekarang ya. Hmm. Jadi kayak ekspektasi kalian pas zaman SMA sama realita kalian dah saat kuliah ini gimana gitu sejauh ini? Oke, untuk ekspektasi, sejujurnya itu ada yang sesuai ekspektasi sama ada yang beda ekspektasi Iya, juga Bang iya, waktu gimana masuk tuh nih. beda yang beda? Nah, untuk yang apa, sesuai ekspektasi tuh, itu tuh, menurut saya itu sama dari yang hitung-hitungan. Saya itu udah expect gitu kan, kalau misalnya ini di perkuliahan statistika nih pasti banyak hitung-hitungan nih gitu kan. Namanya juga statistika gitu. Heeh, Nah, yang enggak saya expect tuh itu tuh lebih ke arah belajar software. belajar software tadi tuh, komputerisasinya tuh. Karena kan kayak mikir itu kayak bakal banyak hitung-hitungan gitu kan. Tapi itu enggak expect itu kayak bakal ada belajar yang di komputer, laptop, software-software. Jadi itu tuh agak di luar ekspektasi saya gitu dalam masuk statistik itu. Nah ya, Kalau Naila di luar ekspektasi sih Bang, karena kayak harus belajar kalkulus tuh susah sekali Iya. gitu kan, kayak Alaska susah sekali, jadi benar-benar di luar ekspektasi sih mata kuliahnya. emang kalkulus tuh emang wow, Wow, bagi sampai susah. 3 kali nanti kalkulusnya. Masih ada kalkulus ketiga nanti. Kalkulus Nambah lanjut. 3 kali Jadi kalkulusnya. nikmati saja. Ya, Aman. Enjoy aja, enjoy. aja dulu. Nah, jadi mata kuliah apa yang bikin kalian culture shock selain kalkulus tadi? Dari Nai boleh? Selain kalkulus, mungkin Alaska kali ya. Alas. Oh iya, tahu tahu. Aljabar linear linear Aljabar linear statistika. Nah, Sama ADE. Kalau semester 1 tuh ADE. Kayak susah aja gitu. Eksploratif. Hmm. Kalau dari Azel, Kalau misal dari saya sih yang mata kuliah yang bikin culture shock sih sejujurnya itu yang kayak tadi itu yang saya sebut tuh yang tidak sesuai ekspektasi saya, kayak mungkin dari yang semester 1 tuh kayak APLS, ataupun PTI, terus juga yang sekarang tuh basis data gitu kan. Nah, tapi itu yang kalau misal buat culture shock pertama kali itu tuh pasti APLS, karena saya itu kan di SMA tuh kan tidak ada tuh yang nama tuh belajar di komputer ataupun laptop. Kayak misal selama di SMA tuh guru tuh selalu ngajarkan yang ada di buku gitu kan, ujian ada di buku. Jadi tuh kalau misal pertama kali saya itu belajar yang ada di laptop ataupun komputer, saya itu ada beberapa pertanyaan kayak kayak mana sih dosen ini bakal ngajarkan komputer atau laptop gitu kan. Terus juga nanti kuisnya atau ujian gimana ya yang dari laptop atau komputer nih ya. Jadi itu masih apa, banyak pertanyaan, masih culture shock juga gitu, kayak pertama kali belajar komputer ataupun laptop gitu kan. Tuh. dari semua inilah dari semester 2 kan. Unek-unek kalian gitu apa gitu sama semester 2 ini, dan kayak ada enggak pertanyaan-pertanyaan yang pengen kalian tanyakan gitu kayak ke kami atau ke kating-kating gitu. Dari Azia? Oke. Kalau misal dari saya sendiri sih unek-unek tuh
secara perkuliahan sih enggak ada bang. Nah tapi itu kalau misalnya di hal lain, saya tuh ada keinginan pengen ngerasakan cutting selama kepanitiaan gitu. Karena kan sama ini kan saya kan maba nih dalam kepanitiaan nih. Wah, mau nyoba lah gitu kan. Misalnya nih mungkin di semester 3 saya bakal jadi cutting untuk kepanitiaan gitu kan. Rasakan sekali lah dandanya. Nah, terus juga kalau misal pertanyaan yang mau saya tanyakan, itu tuh saya tuh lebih penasaran. Nah, kira-kira tuh nanti itu di stat tuh bakal ada yang kayak turun ke lapangan dah gitu, kayak misal kita tuh mau nyari responden atau mungkin apa nyari datanya, kira-kira kita ada bakal turun langsung ke lapangan atau gimana gitu. Itu ada ya bang ya Ada di mata kuliah analisis dan perancangan survei. Oh, survei. Iya iya iya. Kalian di situ ada belajar kuesioner sama wawancara langsung buat ngisi laporannya. Akan kalian pelajari nanti di semester 4 ya. sempat Kayak gitu aja. Setahun masih setahun. Setahun lagi. Jadi Setahun. nikmati dulu yang Siapa? ada. Iya. Dari Nay? Kalau unek-unek sama sih ndak ada. Kalau pengen nanya tuh kayak apa sih yang harus kita siapkan nih? Kan kita masih semester 2 nih. Kayak apa yang kita harus siapkan sampai ke semester 4. Terus kayak akuaria. Akuaria tuh semenyeramkan itu kah? Kalau untuk yang disiapin ya, ini siapin apa ya kalian kita? pelajari ya materi ini, karena materi yang semester awal-awal nih bakalan dipakai Ya, di semester Kan pasti ada terus di semester depan. Oh, Jadi materi semester 1 semester 2 ini memang kayak dasar-dasarnya semua yang bakal dilanjutin nanti kayak di semester 3, 4, 5 dan selanjutnya. Jadi bakal terus ada lah. Jadi kalau kalian udah paham yang bawahnya, kalian bisa ngatasin nanti. Saya bilang seperti itu. jadi itu untuk materi-materi yang ada di semester atas tuh nanti itu bakal tetap didasarin gitu bang sama materi-materi yang ada di semester awal. Kalau untuk aktuaria ya, aktuaria itu keren sebenarnya materinya. Kita Tapi ngebahas soal peluang mati seseorang, peluang hidup, asuransi seseorang, gimana cara kita bayarnya, dan itu mungkin kalau untuk kami yang awal-awal itu beneran culture shock ya, kayak emang ngitung peluang hidup dan mati gitu ya. Betul. Dan Jadi- itu susah sebenarnya. Ya, susah banget sebenarnya. Hard lah, body level. Nah, terus Azel kan mau jadi ini ya, apa, kepanitiaan tapi dari versi cuttingnya. Iya. Nah, terus selama kuliah kan pasti sibuk tuh ngurus panitia sama waktu kuliah. Nah, itu gimana cara Azel membagi waktu? Kalau misal dari saya pribadi sih, saya itu ngebagi waktunya itu ini lebih ke fokus di perkuliahannya dulu. Kayak misalnya itu selama perkuliahan nih, kan ada waktunya itu kayak misalnya selama kita kelas tuh kayak ada yang 3 SKS, ada yang 2 SKS. Nah, saya itu bakal ngefokuskan dalam perkuliahan itu dulu, kayak misalnya di kelas ini nih kan itu kan selama beberapa jam tuh satu kelas tuh saya itu bakal coba mahamin apa isi materi itu tuh selama kelas itu, jadi itu ndak bakal boleh sampai ke bawah setelah kelasnya gitu. Kayak misalnya ini rupanya pas selesai kelas apa ya tadi maksudnya ya gitu, apa ya maksud dari dosen ini ya. Nah saya itu ndak mau ada yang kayak gitu karena itu tuh bakal ganggu sama kegiatan saya yang di luar perkuliahannya, kayak misal tadi kepanitiaan ataupun kegiatan lainnya. Jadi itu saya itu bakal mengutamakan pemahaman saya itu selama perkuliahan tuh di saat itu juga. Saya itu tidak mau sampai ke bawah beban perkuliahan itu di luar kelasnya gitu. Itu sih salah satu mungkin trik saya gitu yang buat saya tuh harus ngebagi waktu. Berarti Azel tuh memprioritaskan akademik dulu, baru Iya. fokus ke panitia. Ya. Nah, kalau dari Nainya sendiri, Sama sih bang, kayak memprioritaskan akademik. Sama waktu bahas berapa gitu kan, kita pernah dikasih materi tuh kayak apa yang harus kita prioritaskan. Ada 4 tuh kan dibagi kayak yang pertama tuh yang kita penting dan kita dibutuhkan, terus nggak penting kita tidak dibutuhkan. Nah jadi kita harus prioritaskan kuliahnya dulu. Sama kalau semester 2 nih nggak terlalu susah lah bagi waktu, kecuali semester 1 yang sangat gede-gede itu. Derdor. Dor. memang semester 1 itu bikin culture shock memang. Iya. Masih adaptasi. Iya, betul. Masih awal-awal. Di balik semua kesibukan segala macam ya, kan ada yang namanya support system. Menurut kalian nih lah, support system tuh penting nggak sih buat kalian survive selama di kuliah dari ini? Oke. Penting. Oh penting. Kayak misalnya support system dari teman, dari keluarga gitu. Oke. Karena pertemanan di stat sejauh ini sangat baik lah, alhamdulillah. Apalagi angkatan kami, angkatan status pair. Kalau untuk pasangan ya sosok lah bang. Jadi kayak yaudah yang penting kita ada di lingkungan pertemanan yang baik. Dari aja.
Kalau misal support system, saya nangkapnya ini support system lebih ke kayak pasangan ya Bang ya. Nah, jadi menurut saya itu kalau misal support system yang lebih ke kayak pasangan ataupun orang-orang terdekat, orang-orang penting buat kita, itu tuh menurut saya itu mungkin tidak bakal kita perlukan dulu karena kan kayak tadi tuh banyak support system lainnya tuh kayak yang Naila sebutkan tuh kayak misal dari pertemanan, mungkin orang tua juga bisa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya yang untuk lebih kayak ke pasangan, support system yang orang-orang terdekat itu menurut saya itu mungkin enggak bakal terlalu perlu amat untuk survive di perkuliahan karena kita ngambil skenario terburuk juga gitu. Kalau misal kita ada support system orang terdekat kayak misal pasangan, takutnya itu tuh malah balik balik mengganggu perkuliahan kita, bakal jadi beban gitu. Takutnya itu mungkin karena ada permasalahan atau gimana gitu kan. Nah, takutnya itu tuh bakal jadi kayak senjata makan tuan gitu istilahnya itu kan. Nah, maka dari itu tuh menurut saya itu tidak terlalu perlu benar untuk survive di perkuliahan. Tapi untuk yang udah ngejalanin support system pasangan ataupun orang-orang terdekat gitu misalnya itu, terus juga tidak ada permasalahan, mereka bisa survive itu bagus untuk mereka sih. Jadi mas support system tuh bukan hanya tentang pasangan, tapi tentang lingkungan yang baik dan teman-teman dan tentang orang tua ya. Iya. Nggak semuanya bukan tentang pasangan. Iya. Tapi aku agak setuju sama Nay. Support system tuh penting sih sebenarnya. Jadi semangat. Terus kalian selama di kuliah nih punya spot nongkrong yang terfavorit nggak sih? Sama kalian punya nggak dosen yang kalian tuh senang banget kalau dia tuh ngajar kalian? Boleh dari Nay dulu lah. Kalau spot favorit, smart area, fasilitas yang ya udahlah buat tinggal tambahkan AC ya please tambahkan AC. Panas. Panas. Terus kalau dosen favorit tuh Bukit Riani karena Bukit tuh ngajar kayak kita nih seakan-akan anak SMA kayak kita tuh harus paham gitu kan kayak dijelaskan satu-satu jadi kita bisa paham cepat gitu. Kalau dari Azel, Kalau dari saya sih untuk spot nih kan mungkin yang di area kampus dulu nih. Kalau misalnya di area kampus nih sama sih. Saya itu spot favorit itu di smart area juga karena kan kayak selesai perkuliahan mau nunggukan kelas gitu kan bisa lah ke smart area. Nah, tapi kalau misalnya di luar kampus saya itu ada spot favorit tersendiri yaitu kos kawan. Apalagi yang dekat-dekat. Apalagi yang dekat-dekat kampus kan. Karena kalau misalnya itu mau di smart area tapi itu nunggu kan kelasnya 1 jam lebih gitu tuh kayak bakal jenuh gitu kan di smart area tuh gabut. Jadi itu saya tuh sempat nanya-nanya siapa nih kira-kira yang ada kos dekat kampus. Nah, ternyata ada jadi spot favorit sampai sekarang gitu. Terus untuk dosen favorit saya itu sejauh ini tuh Pak Hendra. Nah, jadi itu karena selain beliau tuh kalau misalnya tuh ngajar, apalagi yang kemarin tuh basis data, beliau tuh ngajar tuh benar-benar jelas. Jadi terus juga tuh saya tuh bisa cepat nangkap gitu. Kayak beliau tuh ndak bakal ngelarang kita tuh untuk bertanya ataupun misalnya tuh ngasih pendapat kayak misalnya ini kok misalnya gini-gini nggak bisa Pak. Nah, beliau tuh juga bakal langsung turun tangan gitu. Apa mungkin ada sesuatu yang salah gitu kan dari kitanya. Nah, jadi itu beliau tuh bisa langsung memberikan bantuan. Terus juga Pak Hen tuh kan itu tuh beliau tuh dosen yang benar-benar aktif kan, mau dari kepanitiaan ataupun akademik. Jadi tuh beliau tuh benar-benar aktif bantu mahasiswanya gitu. Kayak misal dari kepanitiaan tuh beliau tuh sering sekali ngasihkan masukan gitu kan buat kita sebagai panitia. Terus juga beliau tuh juga dalam kayak perlombaan ataupun akademik, beliau tuh sering buat ngajak-ngajak untuk ikut lomba. Saya juga kemarin tuh sempat dalam perlombaan tuh sempat dibimbing beliau, benar-benar kayak dibimbing sedalam itulah gitu. Jadi tuh Pak Hen tuh benar-benar best untuk nge-support mahasiswanya gitu. Pokoknya favorit lah Pak Hen. Setuju, bagus memang ya. Oke, kita ke lain ya, kan udah kesan-kesan sama perkuliahan nih. Jadi kalian punya enggak pesan buat anak SMA yang takut dengan prodi kita gitu, prodi stat? Karena orang-orang mikir kan matematika ya, pasti susah. Jadi kalian punya enggak pesan gitu dari Azel? Oke, dari saya sendiri sih pesan buat yang takut nih sama statistika tuh. Statistika tuh nggak bakal seseram itu karena di statistika tuh nggak bakal cuma belajar matematika aja gitu. Malahan kunci perkuliahan statistika tuh nggak di matematikanya, tapi menurut saya itu lebih di
komputerisasinya, kayak misalnya tuh dari kita yang belajar statistika nih mengelola data, terus mengumpulkan data, terus juga nanti bakal ngambil kesimpulan dari datanya. Itu tuh bakal dari hasil komputerisasi kita gitu kan. Nah, jadi itu sehingga tuh bakal tetap diperlukan yang hitung-hitungan itu, tapi itu kita tuh bakal lebih fokus di komputerisasinya, karena kan yang bakal sering ditemui di dunia kerja pun juga yang bakal di bidang-bidang digitalnya gitu kan, kayak misal yang di Excel atau mungkin di software-software RStudio. Jadi itu menurut saya itu matematika tuh tidak perlu ditakutkan lah yang ada di stat nih gitu. Dari Naya apa? Kalau stat tuh seru banget. Terus kalau misalnya untuk mata kuliahnya gitu kan, itu tuh harus rajin gak sih Bang, kayak misalnya abis dapatnya pagi gitu, malamnya kita ulang lagi, kayak kita catat gitu kan. Terus kata Azul tadi kayak komputerisasi, nah itu tuh walaupun udah diajarkan pas kuliah, kita kayak harus explore, kayak harus rajin explore betul, gitu, betul. biar kita tuh nggak gaptek Ya, gitu. betul. Cari Iya, tahu harus gitu sendiri rajin. kan, biar kita bisa mengikuti juga alur Iya. kuliahnya. Terus berarti lulus dari statistika ini kalian udah ada bayangan dong mau kemana gitu? Mau Iya. kerja apa? Nah, Ya udah. boleh saya dari sini. Boleh, silakan. Nah, kalau dari saya sendiri tuh, dari awal ngedaftar masuk statistika, itu tuh saya itu udah punya pandangan, saya itu bakal mau jadi apa ke depannya. Nah, pandangan saya awal itu mungkin di stat nih, oke, bisa nih, ini nih bakal menjamin saya kayak lebih memberikan saya pembekalan untuk saya itu kerja di perkantoran misalnya kan, terus juga bakal di mungkin perusahaan-perusahaan. Nah, tapi sejauh ini saya itu juga ada pandangan lain, kayak misalnya itu mungkin kayak misalnya nih di dunia kerja nih saya bisa juga nih jadi seseorang yang memberikan saran ataupun masukan tentang arah perusahaan ke depannya ke manajer gitu. Kayak misalnya nih saya nih setelah saya mengolah lah, terus menganalisis data yang udah saya dapat, saya itu bisa berikan saran ataupun masukan ke manajer, kayak misalnya nih, mungkin sebaiknya diarahkan apa begini, keputusannya mungkin lebih baik begini. Jadi itu saya itu bisa dapat gambaran lagi lah ke depannya itu untuk dunia kerjanya itu gitu. Berarti mau menjadi analis dari Ah perusahaan. iya, ya. saya mau jadi analis gitu. Berarti harus memahami aktuaria. Ya, iya. mirip-mirip. Harus paham. Nah, kalau dari Nay, Kalau dari Naila kayaknya kan kita start kan Bang, jadi Ya. nggak jauh-jauh jadi data analis, data scientist, intinya berkaitan dengan data lah kan. Jadi kayaknya gambarannya pengen jadi data analis atau data scientist, karena kan kayak kita ngeliat alumni-alumni kita juga kan rata-rata banyak tuh kerjaannya yang bagus gitu kan. betul. Jadi bisa gambaran itu dilihat dari situ gitu. Dari semua itu kan setelah kalian bilang sama ini kan, berikan dong kayak satu kalimat ibaratnya kayak promosi lah buat anak-anak SMA agar harus pilih statistika Untan gitu. Nah, kenapa sih oke, harus oke. milih Oke. statistika gitu? Oke. Dari saya dulu boleh? Boleh. Oke. Ah, sepatah kata promosi untuk yang mau masuk ke statistika. Statistika tuh seru. Kita bakal dapat banyak pengalaman. Terus juga di Untan nih kita nih bakal dapat banyak pengalaman yang bakal bisa kita bawa ke dunia kerja. Jadi itu jangan takut masuk statistika. Dari Naya. Kalau dari Naila itu kalimat untuk statistika kan, kayak statistika tuh seru, terus nanti kita lulusnya peluang kerjanya juga luas, dan experience yang kita dapatkan selama kita di statistika tuh banyak banget, jadi kayak seru banget. Oke. Jadi statistika tuh emang seru Wah, banget. seru guys. dan bagus. Ditunggu kehadiran ya kawan-kawan yang nonton yang main SMA. Ditunggu kehadirannya di Statistika Untan. Nggak sabar mau jadi cutting. Ya. Nah, udah terasa kita udah di penghujung akhir dari acara ini. Terima kasih dari Azel sama Nay udah ikut sharing-sharing pengalaman kalian. Dan kembali lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah guys.